Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Pemberdayaan SDM dalam Pendidikan. Baiklah, saya selaku materi pertama akan membacakan materi kami. Yang pertama yaitu pengertian. Kata pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat. Setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendukung, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya. Untuk memberdayakan masyarakat, diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai objek, melainkan subjek dari berbagai upaya pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut. 1. Upaya pemberdayaan harus terarah. 2. Program pemberdayaan harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. 3. Menggunakan pendekatan kelompok. Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Pemberdayaan sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran harus bermuara pada terwujudnya manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya. Rencana pengembangan dan pemberdayaan. Perencanaan SDM merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan dalam organisasi atau lembaga, guna menjamin tersedianya tenaga kerja, guru yang tepat, untuk menduduki berbagai posisi, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat pula. Tujuan perencanaan SDM dalam lembaga pendidikan sebagai berikut. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas. 2. Guru dan pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam lembaga. 3. Untuk menjamin tersedianya tenaga guru dan pegawai masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 4. Untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 5. Untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab. Strategi pertama yaitu pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan tidak hanya berguna untuk karyawan, tapi juga bagi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawan tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Kedua, strategi pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah.
karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Ketiga, pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower planning, performance appraisal, job analysis, job klasifikasi, dan lain-lain. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDM yang sama berkualitasnya dengan jenis strategi yang lain. Selanjutnya, kesempatan. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini juga membuat perusahaan merasa lebih dihargai dan dapat membuat mereka lebih berkembang. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old,